Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah kabar Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono plesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi bikin heboh. Menurut informasi, tarif sewa pesawat mewah berjenis Gulfstream ini terbilang fantastis, yakni $5.950 Amerika Serikat atau sekitar 92 juta rupiah per jam. Penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang lebih luas. Di tengah situasi politik yang memanas dengan adanya aksi demonstrasi yang menuntut tegaknya demokrasi, keputusan pasangan ini untuk berpergian dengan fasilitas mewah menuai kritik tajam. Warganet juga menyoroti pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto pada saat penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta 24 Agustus lalu. Dengan gayanya yang khas, lugas dan tegas, Prabowo menyebutkan adanya pihak-pihak yang haus kekuasaan. Publik pun langsung menerka-nerka siapa mereka itu. Semua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restulandari. Inilah berita selengkapnya. Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh pasangan selebriti politikus Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Setelah viral di berbagai platform sejak 22 Agustus lalu, pasangan ini diduga terbang ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Sebuah fakta yang berhasil dibongkar oleh netizen yang jeli menelaah unggahan Instagram story milik Erina. Unggahan tersebut memperlihatkan jendela pesawat yang diduga merupakan bagian dari kabin jet pribadi Gulfstream G650ER, sebuah pesawat jet dengan tarif sewa yang fantastis yakni $5.950 Amerika Serikat atau sekitar 92 juta rupiah per jam. Hal ini memicu kontroversi yang semakin luas, terlebih ketika publik menyoal mengapa putra dan menantu Presiden Joko Widodo terbang dengan fasilitas yang begitu mewah di saat negara tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial terkait aksi demo selepas DPR mengebut revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menariknya, isu ini tidak berhenti pada penggunaan jet pribadi saja. Perdebatan di platform media sosial X menjadi semakin panas ketika netizen mulai mengaitkan pesawat Gulfstream G650ER dengan Sea Group, induk usaha yang menaungi e-commerce raksasa Shopee dan perusahaan game Garena. Dugaan ini muncul setelah data kepemilikan pesawat yang diunggah netizen menunjukkan bahwa jet dengan registrasi N588SE tersebut terdaftar atas nama Garena Online Private Limited, unit usaha Sea Group. Upaya konfirmasi oleh berbagai pihak termasuk media terhadap Sea Group dan Shopee masih belum membuahkan hasil. Namun penelusuran pada laman resmi Federal Aviation Administration atau FAA menguatkan dugaan tersebut, mencatat Garena Online Private Limited sebagai pemilik pesawat jet yang dipermasalahkan. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan Sea Group dalam pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaisang dan Erina. Sea Group bukanlah nama asing di kalangan pelaku bisnis teknologi di Asia Tenggara. Perusahaan asal Singapura ini melalui Shopee dan Garena telah menjalin hubungan dekat dengan banyak tokoh penting di kawasan ini. Hubungan antara Sea Group dan keluarga Solo, tempat asal Kaisang, juga bukan sekedar rumor belaka. Sejak tahun 2021 lalu, Shopee diketahui memiliki 2 kantor di Solo yang semakin mempererat keterkaitannya dengan keluarga presiden. Seorang sumber inilah.com yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa meski belum bisa dipastikan apakah jet pribadi tersebut adalah milik Sea Group, hubungan perusahaan dengan keluarga Solo memang cukup dekat. Isu ini bahkan menjadi perbincangan hangat di antara karyawan Shopee yang mencurigai adanya afiliasi antara jet tersebut dengan para petinggi Sea Group. Di balik Sea Group ada sosok Taipan asal Singapura, Gang Ye, yang diduga menjadi figur utama di balik fasilitas jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dan Erina. Gang Ye adalah salah satu pendiri Sea Group dan memiliki kekayaan sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 51 triliun rupiah. Bersama Forrest Li dan David Chen, ia membangun Sea Group menjadi konglomerat teknologi besar yang beroperasi di berbagai sektor termasuk e-commerce dan permainan online. Gang Yi dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat dalam dunia bisnis, didukung oleh raksasa teknologi seperti Tencent yang memiliki saham besar di Sea Group.
Di bawah kepemimpinannya, Si Group berhasil mencatatkan laba bersih tahunan pertama mereka pada tahun 2023, sebuah pencapaian besar yang semakin mengokohkan posisinya sebagai pemain utama di pasar Asia Tenggara. Penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan Erina tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang lebih luas. Di tengah situasi politik yang memanas dengan adanya aksi demonstrasi yang menuntut tegaknya demokrasi, keputusan pasangan ini untuk bepergian dengan fasilitas mewah menuai kritik tajam. Netizen mempertanyakan sensitivitas pasangan ini terhadap kondisi negara yang tengah bergejolak. Lebih jauh, hubungan antara Si Group dan keluarga Solo, jika benar adanya, bisa menjadi isu yang meruncing di tengah spekulasi bahwa perusahaan ini memberikan fasilitas mewah kepada keluarga presiden. Dengan latar belakang bisnis yang kompleks dan keterlibatan dalam berbagai sektor, Si Group berada dalam sorotan. Tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari perspektif etika dan tanggung jawab sosial. Wah, ini menarik ya kawan, inilah hanya karena sebuah postingan pelesiran anak mantu Jokowi ini jadi panjang merembet kemana-mana. Ya kita rakyat cuma bisa berpesan nih buat ibu-ibu pejabat yang punya privilege kemewahan, ditahan flexingnya. Gunakan sosial medianya dengan bijak ya untuk semua para pejabat atau ibu-ibu pejabat. Publik akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah beberapa hari disuguhi drama yang mengocok perut. DPR akhirnya bisa legawa dan menerima peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi alias MK. Putusan MK menjadi momentum bagi rakyat untuk bersuara. Publik bisa iya sekata dalam bersikap. Sayangnya sikap rakyat itu berbeda dengan kelakuan sejumlah elit di lembaga wakil rakyat. Segelintir anggota lembaga DPR nyaris menyabotase putusan MK yang merupakan garda konstitusi. Sebagian anggota DPR justru hendak bertolak belakang dengan rakyat. Dikala masyarakat bersukaria dengan putusan MK, para elit malah merasa seperti ditampol. Bahkan keriangan masyarakat disambut anggota DPR dengan membahas hingga nyaris mengesahkan revisi undang-undang tentang pemilihan umum kepala daerah alias pilkada. Hebatnya, proses revisi hingga pengesahan direncanakan kelar dalam 1 hari. Semesta tidak mendukung pemufakatan tersebut. Upaya rapat paripurna kandas lantaran jumlah peserta tidak quorum. Rapat yang berlangsung di saat masyarakat yang mengepung kawasan kompleks DPR harus berhadapan dengan aparat keamanan. DPR pun pada akhirnya luluh dan mau bersepakat dengan kehendak rakyat. Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 2 DPR dengan KPU, para wakil rakyat ini juga tak tampak melayangkan keberatan dan protes untuk menyepakati PKPU yang berlandaskan pada putusan MK. Dengan kesepakatan itu, KPU bisa bertindak cepat untuk segera memastikan dan menyosialisasikan PKPU ke daerah sebelum masa pendaftaran calon pasangan kepala daerah pada 27 Agustus. Rakyat tentu patut mengapresiasi dan menghargai kelegawaan para politikus itu, meski sikap tersebut datang harus melalui tekanan massa dulu. Namun publik tetap tak boleh lengah, sebab putusan MK hanyalah terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah, baik syarat mengenai batas usia maupun syarat ambang batas atau threshold suara parpol atau gabungan parpol dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Putusan MK pada hakikatnya adalah memberikan keadilan dalam pilkada. Jangan sampai aturan pilkada hanya menguntungkan pihak yang berkuasa. Karena itu pengawalan oleh publik belum bisa dikendurkan. Bedanya kalau kemarin semangatnya demi mengawal putusan MK, ke depan menjadi mengawal pilkada jujur dan bersih. Persoalan pilkada bukan sekedar persoalan yang telah diputuskan oleh MK. Pilkada juga bukan hanya soal memilih pemimpin daerah, melainkan juga sebuah proses pembelajaran demokrasi. Ada penguatan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, partisipasi, dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan pilihan politik yang harus diperjuangkan melalui pilkada. Pilkada merupakan sebuah proses demokrasi yang memungkinkan bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Ia juga berperan dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal sekaligus menjadi salah satu indikator dalam proses regenerasi elit politik lokal. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan pilkada juga mencerminkan tingkat demokratisasi di suatu daerah. Proses yang adil, inklusif, dan transparan mencerminkan demokratisasi yang kuat. Proses sebaliknya hanya memperlihatkan kemunduran demokrasi.
Penerimaan perbedaan di antara masyarakat juga dapat berwujud pada sikap penerimaan hasil pilkada. Urusan menang kalah adalah milik kandidat bukan rakyat. Jangan ada lagi polarisasi apalagi konflik di publik hanya karena proses dan hasil pilkada. Perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat haruslah bisa tuntas setelah menggunakan hak pilih masing-masing di bilik suara. Masyarakat merindukan pemimpin yang terpilih dari proses yang adil, jujur, dan demokratis. Rakyat hanya perlu memastikan proses pemilihan yang bebas dan adil, seperti pemberian akses untuk menggunakan hak pilih tanpa ada diskriminasi. Sekali lagi, kemenangan yang baru saja diperoleh rakyat bukan menjadi alasan untuk kita mengendurkan pengawalan dan pengawasan hingga seluruh proses tahapan pilkada usai. Dan mari tentunya kawan inilah kita terus kawal pilkada ya, jangan sampai kendor. Dengan gayanya yang khas, lugas dan tegas, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan adanya pihak-pihak yang haus kekuasaan. Publik pun langsung menerka-nerka siapa mereka itu. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa, kata Prabowo dalam pidatonya pada penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024. Pernyataan mantan Danjen Kopassus di tengah isu revisi Undang-Undang Pilkada memantik perhatian publik. Pasalnya, revisi Undang-Undang Pilkada diduga sebuah persengkongkolan jahat untuk menolak dua putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan nomor 60/PUU-22/2024 yang berisi perubahan tentang ambang batas alias threshold pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mengajukan pasangan calon. Kedua, putusan nomor 70/PUU-22/2024 yang menegaskan bahwa syarat batas usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh KPU, bukan saat pelantikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024. Sebelumnya, pencalonan kepala daerah di Jakarta dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju Plus alias KIM Plus yang beranggotakan 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota KIM asli adalah partai-partai yang sebelumnya mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. KIM Plus mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Koalisi Jumbo ini berhasil menyingkirkan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan dalam kontestasi di daerah yang akan menjadi kota bisnis internasional itu. Sebelum terbitnya putusan nomor 70/PUU-22/2024, sejumlah partai mengakalinya dengan putusan MA untuk menyokong putra bungsu Presiden Jokowi yang belum berusia 30 tahun, Kaesang Pangarep, saat pendaftaran calon. Tanpa komando, rakyat yang dimotori ribuan mahasiswa mengepung gedung DPR RI dan DPRD di sejumlah daerah. DPR akhirnya menyerah. Baik DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu maupun DKPP akhirnya menyepakati bahwa basis regulasi pilkada berdasarkan dua putusan MK. Kegaduhan demi kegaduhan terjadi di Republik ini dalam pemilu 2024 sejak Pilpres hingga Pilkada. Menjelang Pilpres, MK mengeluarkan putusan simsalabim dengan nomor 90 yang membuat putra sulung Presiden Jokowi yang berusia di bawah 40 tahun, Gibran Rakabuming Raka, bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden. Kegaduhan terjadi lagi menjelang Pilkada. Jika menjelang Pilpres MK dilumpuhkan, kini menyambut Pilkada, MA pun bernasib sama. Tak hanya dua lembaga yudikatif, lembaga legislatif pun ditaklukkan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang bertujuan membangun kartel politik sebagai upaya menyingkirkan kekuatan politik yang berseberangan. Sebenarnya kegaduhan juga terjadi sebelum Pilpres, yakni upaya memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode. Namun rakyat menolak akal busuk tersebut. Berbagai kegaduhan di atas adalah ironisme perjalanan kemerdekaan ke-79 bangsa Indonesia. Tema Nusantara Baru Indonesia Maju benar-benar hanya slogan kosong. Peringatan HUT kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN sekedar gebiar nihil makna. Sejatinya di usia ke-79 demokrasi semakin maju, mekar dan berseri dalam
dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan adalah candu yang memabukkan, semua akal bulus dan akal busuk dikerahkan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Celakanya, apabila penguasa berprinsip negara adalah aku seperti Raja Louis ke-14, maka trias politika yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif akan dikuasai secara mutlak. Ketiga cabang kekuasaan itu tidak lagi dapat berfungsi sebagai check and balance. Partisipasi politik rakyat hanya bersifat prosedural. Politik elektoral dibangun dengan wajah pencitraan, politik gentong babi atau pork barrel politics, mobilisasi dan intimidasi. Hasilnya penguasa membangun legalisme autokratik. Praktik politik yang buruk di tingkat pusat akan menular ke daerah. Politik mengalami perburukan karena tidak dilandasi etika dan kepatuhan pada hukum. Kekuasaan digenggam bukan mewariskan kebaikan bersama, melainkan untuk keluarga dan komplotannya. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa, bahkan malah menjadi korban. Dan kita rakyat Indonesia sudah gerah, tidak mau lagi jadi korban. Terus balik lagi ya, kita bahas nih, tetap penasaran sama pidato Pak Prabowo tadi. Beneran itu gak sih nyindir siapa ya Pak ya? Masih penasaran nih, mereka yang haus kekuasaan, yang dimaksud Pak Prabowo ini siapa? Kalau menurut kawan inilah siapa? Tulis di kolom komentar ya. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Selalu ingat juga ya kawan untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi, hingga informasi hiburan serta gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.